Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta karunia kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu yang ditemani oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syahrul Fatwa hafizahullah taala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali lagi kami menemani Anda di pagi hari ini masih dalam program kajian rutin yang membahas tentang 40 hadis seputar wanita yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Syakir As-Sarif. Di pagi hari ini alhamdulillah insyaallah taala kita telah masuk di hadis yang ke-41. Sekali lagi di pagi hari ini insyaallah taala Ustaz akan menyampaikan di hadis ke-41 tentang mengenakan pakaian mu'ashfar. Silakan bagi Anda yang memiliki kitab terjemah untuk membuka di halaman 423. Sekali lagi kami persilakan bagi para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah untuk membuka di halaman 423. Dan insya Allah nanti juga kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, nanti silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0813 14555557. Dan tentu saja nanti pertanyaan Anda akan kita bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di pagi hari ini insyaallah taala. Baik, sebelum Ustadz memulai, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Tidak terasa saat ini sudah masuk ke hadis ke-41. Berarti tinggal lebih kurang 2 hari lagi Ustadz ya? Iya. Baik, kami persilakan Pak Ustadz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali duduk untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini bersama bahwa sunnah itu adalah sumber kedua wahyu setelah Al-Quran. Setiap muslim wajib berpegang teguh dengan sunnah ini, dan bagaimana seorang muslim bisa lebih dekat kepada agamanya, lebih dekat kepada Allah, diantaranya adalah dengan banyak membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hadis ke-41 dari kitab 40 hadis wanita. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan babu ibahati lubsis siyabi al-mu'asfarati wa nahwiha lin nisa.
Bab bolehnya memakai baju yang mu'asfarah dan selainnya untuk seorang wanita. An Abdullah bin Amr bin As qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadza qultu agsilhuma qala bal akhrikhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Nabi SAW melihat kepadaku memakai dua baju yang mu'asfarain. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, apakah ibumu yang memerintahkan kamu untuk memakai ini? Aku menjawab, apakah aku mencucinya? Mencuci keduanya? Nabi mengatakan, tidak, bahkan hendaklah engkau bakar keduanya. Hadis ini berisi larangan seorang laki-laki memakai baju mu'asfarah dan berisi pembolehan wanita memakai baju mu'asfarah. Apa itu baju mu'asfar? Baju mu'asfar adalah baju yang dicelup, bahasa kita sekarang dipantek gitu ya, sehingga menimbulkan hasil warnanya itu ke kuning-kuningan, kemerah-merahan. Itu namanya baju mu'asfar. Para ulama mengatakan ini dibenci bagi laki-laki. Laki-laki itu bajunya tidak kemerah-merahan, tidak ke kuning-kuningan. Namun hal itu dibolehkan bagi seorang wanita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, busana wanita muslimah itu tujuannya adalah untuk menutupi aurat wanita. Tujuannya adalah untuk menjaga wanita dari terik panas. Maka baju-baju yang bisa menimbulkan fitnah, busana-busana yang bisa menimbulkan perhatian orang banyak kepada seorang wanita, hendaklah baju-baju seperti itu dihindari. Karena akan membawa fitnah bagi yang memakai, juga bagi yang melihat. Nah, syariat kita yang mulia telah memberikan petunjuk bagaimana wanita berbusana dengan pakaian-pakaian yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya adalah pakaian kain yang dipakai itu tujuannya adalah yang menutupi, bukan menerawang, bukan untuk menampakkan. Maka para sahabat, wanita sahabat di zaman Nabi, mereka memakai pakaian yang gelap, bahkan seolah-olah seperti digambarkan oleh seorang periwayat hadis seperti burung gagak yang berjalan. Ya hitam, serba hitam. Akan tetapi bukan berarti ini larangan menggunakan baju dengan warna yang lain. Apakah itu coklat, apakah itu biru, ataukah hijau, tidak ada masalah. Bahkan wanita dengan pakaian baju yang mu'asfar ini dibolehkan. Para ulama kita mengatakan, diantaranya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, waqtalafal ulama'u fi siyabil mu'asfarah wahiyal masbugah bi asfur fa abahaha jumhurul ulama minas sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum wa bihi qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik lakinnahu qala ghairuha afdal minha. Para ulama berselisih pendapat tentang baju mu'asfar. Dia adalah baju yang dicelup dengan bahan tanaman, ya, bahan daun osfor. Jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkannya. Itulah pendapatnya Syafi'i dan Abu Hanifah dan Malik. Akan tetapi memakai baju selain mu'asfar itu lebih afdol, Sehingga kaum muslimin, karena di sini ada perselisihan, maka makruh, dibenci bagi laki-laki, dibolehkan bagi wanita. Ya. Akan tetapi harus diingat, ketika kita pakai baju seperti itu yang kemerah-merahan, kekuning-kuningan, dipastikan apa? Baju kita itu tebal, tidak tembus pandang. Bentuknya dalam zaman kita bagaimana? Kadang-kadang ada gamis wanita, bahan atau kainnya itu
warnanya seperti kuning kunyit. Tahu ya kuning kunyit? Kuning kunyit itu bukan kuning yang segar, bukan kuning nanas, ya, tapi kuningnya pucat. Nah, kuning kunyit dia disebut oranye bukan, kuning juga bukan. Ada istilahnya kuning pucat. Ada emas pucat. Namanya apa itu kalau bahasa Inggrisnya, ada istilahnya itu ya. Jadi warna emas kan ada yang terang, ada yang pucat. Nah, bahan-bahan seperti ini tidak ada masalah dipakai asalkan tidak tembus pandang, tidak transparan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bolehnya wanita memakai baju yang muasfarah, yaitu yang berefek kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Boleh dengan syarat yang sudah kami sebutkan, tidak tembus pandang, karena kalau tembus pandang akan sangat membahayakan, menampakkan aurat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dilarangnya seorang laki-laki menyerupai wanita dalam berpakaian. Karena ketika Abdullah bin Amr bin As pakai baju muasfar, Rasul langsung menegur, apakah ibumu yang menyuruhmu? Ya. Berarti seorang laki-laki tidak boleh menyerupai seorang wanita dalam hal pakaian. Karena itu kaum muslimin yang kita lihat ya, kadang-kadang di masyarakat untuk lucu-lucuan laki-laki pakai baju wanita, main sepak bola pakai daster. Ya, ini karena kondisi kita pandemi saja, jadi tidak ada perlombaan ya. Coba sebelum pandemi, ada perlombaan sepak bola, laki-lakinya pakai daster. Ini tidak boleh, karena termasuk bentuk menyerupai kaum wanita. Dan Rasulullah SAW sudah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hal berpakaian tidak boleh. Contohnya apalagi selain berpakaian daster, laki-laki bergaya seperti wanita. Ya. Bergaya, berlenggak-lenggok, gayanya seperti wanita. Kemayu, apa kemayu? Ya begitulah. Ya, genit. Ini tidak boleh. Laki-laki itu harus menunjukkan rojulah. Makanya laki-laki dalam bahasa Arab disebut arojul. Jamaknya rijal. Artinya ada menampakkan sifat kejantanan. Itu laki-laki. Ya, tidak kemayu, tidak bergaya seperti wanita. Karena hal itu termasuk perkara yang dilaknat. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya dengan melihat kondisi rakyatnya. Bagaimana Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Amr sedang pakai baju ya muasfar, kemudian langsung ditanya, apakah ibumu yang memerintahkan kamu? Ini menunjukkan pemimpin itu tidak diam kalau melihat kemungkaran yang terjadi di bawahannya atau pada rakyatnya. Ya, kita sebagai pemimpin misalkan inspeksi mendadak, datang kemana, kemudian kita lihat ada kesalahan, ditegur. Ya, perhatikan kondisi rakyat kita, karena kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta apa? Pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Pelajaran keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, pakaian muasfar yang dipakai oleh Abdullah bin Amr adalah pakaian yang dicelup tapi masih mungkin untuk dihilangkan. Karena itu Abdullah bin Amr bertanya, apakah saya mencucinya wahai Rasul? Artinya setelah dipantek ini masih ada kemungkinan untuk bisa dihilangkan. Ya, itu mungkin kalau tidak terlalu kuat bahannya maka masih bisa hilang. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya memberikan pelajaran berupa denda dengan uang atau yang semisalnya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita berikan denda berupa uang atau benda, maka tidak ada masalah. Nabi ketika melihat Abdullah bin Amr pakai baju muasfar, saya cuci wahai Nabi, jangan. Bahkan kamu harus bakar. Ini kan namanya denda. Ya, denda baju yang sudah dipakai itu harus dibakar. Bagaimana hal ini? Bukankah membakar baju itu termasuk menyia-nyiakan harta? Jawabannya tidak. Hal itu dibolehkan kalau memang akan berdampak terulangnya perbuatan tersebut. Ya, tidak ada masalah.
Ini Nabi mengatakan apa? Akhrik huma. Akhrik itu kan dari haroko. Bakar saja sudah, hilangkan, musnahkan. Ya. Karena akan menjadi polemik nanti di kemudian hari, misalkan anaknya yang laki-laki malah makai dan seterusnya. Maka boleh denda itu dengan cara menghilangkan barang yang jadi permasalahan. Ya. Jadi kalau sekarang kita jumpai miras itu dihancurkan, dilindes, digiling pakai apa itu? Bulldozer ya. Kemudian sabu-sabu atau apa dibakar, itu sudah ada di zaman Nabi. Bahwa benda yang menimbulkan masalah ini boleh dihancurkan, bisa dihilangkan, ya, karena sebagai bentuk tidak terjadi lagi preventif kejadian yang serupa, ya, tidak ada masalah. Kalau kita biarkan hanya tumpuk di gudang akan terulang. Maka memberikan denda dan hukuman berupa denda berupa menghilangkan benda tersebut atau harta ini tidak ada masalah. Karena kalau itu dilarang tentu Nabi tidak akan memerintahkan agar dibakar. Nah, pertanyaan dari para wali santri, terkadang santri itu tetap nekat bawa HP ke pondok pesantren misalnya, ya. Kemudian disita. Setelah disita bisa dijual HP-nya atau dimusnahkan di tempat. Boleh, tidak ada masalah sebagai bentuk efek jera kepada para santri yang tetap melanggar peraturan larangan membawa handphone. Ya, dan ini efektif. Ya, beberapa kali kita dapati santri yang membawa HP-nya langsung diambil, disita, dimusnahkan di tempat, efektif. Membuat jera murid-murid yang lain, santri-santri yang lain ketika melihat, oh ternyata hukumannya seperti itu. Ya, akan membuat kerugian. Nah, pelajaran berikutnya bisa kita petik dari hadis ini. Segera mengingkari kesalahan apabila melihatnya. Segera mengingkari kesalahan apabila melihatnya. Nabi melihat Abdullah bin Amr pakai baju mu'asfar dan Nabi langsung menegur saat itu juga. Karena ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Takhirul bayan, takhir, menunda, al-bayan, penjelasan. An waqtil hajah, ketika dibutuhkan di waktunya, pada waktunya dibutuhkan, ya, menunda penjelasan ketika dibutuhkan pada waktunya, mamnu, dilarang, tidak boleh. Karena bisa jadi nanti Abdullah bin Amr gak ketemu lagi, ya. Maka Nabi langsung menjelaskan kesalahannya. Begitulah para dai, para ustadz, ya, ketika dibutuhkan dalam satu kasus permasalahan, dia jelasin. Dia jelasin, karena tidak mungkin kalau dia tunda, bisa jadi eventnya sudah hilang lagi, tidak terulang lagi. Maka ketika kita menghadapi satu momen tertentu ada kesalahan, jelaskan saja. Ya, kita kewajibannya hanya menjelaskan, orang mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Karena bisa jadi momen tersebut tidak akan kembali lagi di satu saat. Ya. Pelajaran juga dari hadis ini, bolehnya memakai dua baju secara terpisah. Artinya terpisah dua setel. Potongan, dua potongan, ya. Abdullah bin Amr memakai baju dua mu'asfar, ada yang kekuning-kuningan, ada yang kemerah-merahan. Tidak ada masalah, baik ini laki-laki atau wanita. Maka wanita jangan sampai ada pemahaman bajunya harus terusan terus, ya, terusan dari atas sampai bawah. Boleh dua setel, dua potong, atasannya gamis sampai lutut, bawahannya pakai apa misalnya rok dan seterusnya, roknya yang panjang, ya, tidak ada masalah. Sebagaimana pakaian ukhti muslimah saudara-saudara kita ketika tahun 90, ya, dakwah sunnah ini belum menyerbak, belum banyak, yang mereka pakai dua pakaian, dua setel, bahkan tiga setel dengan kerudungnya, ya, tiga potong kerudung, gamis sampai lutut, di bawah gamis ada lagi baju luar. Itu tidak ada masalah, dibolehkan selama menutup aurat, selama tidak membentuk bodi wanita. Baik, selanjutnya hadis ke-42. Ya, kalau kita bisa habiskan, kita habiskan. Nanti kita lihat kondisi, ya. Baik. Hadis ke-42, babu tahdhirin nisa min idhari zinah lirijal al-ajanib minadh dhahabi wa thiyabi wa nahwiha.
Bab peringatan bagi para wanita dari menampakkan zina. Alhamdulillah. Menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing. Al-ajanib itu laki-laki asing. Berupa emas, pakaian, dan semisalnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailul linnisa'i minal ahmarain adz-dzahab wal mu'asfar. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dari Nabi SAW beliau berkata, kecelakaanlah bagi para wanita dari dua hal, ya, yaitu pertama menampakkan emas dan baju mu'asfar. Kalimat wailun itu bermakna kecelakaan. Dia bukanlah lembah di neraka. Ya, kalau kita lihat bukan buku ya, Al-Quran terjemahan, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, itu terjemahannya neraka wailah, gitu ya. Neraka wail. Ya, dia katakan wail itu salah satu nama neraka. Ini termasuk perlu dipertimbangkan terjemahan semacam ini karena kalimat wail itu wailun dalam bahasa Arab ya biasa diucapkan oleh orang-orang Arab untuk membuat kecelakaan lah. Tidak harus masuk neraka kan. Setiap kecelakaan belum tentu dosa maksiat itu masuk neraka. Wailun, kecelakaanlah bagi para wanita dari dua perkara, yaitu pertama emas dan mu'asfar. Syariat yang mulia ini membolehkan kepada para wanita untuk berhias dengan perhiasan. Dan salah satu perhiasan yang dibolehkan adalah memakai emas. Karena memang fitrahnya wanita senang untuk berhias. Dan wanita difitrahkan untuk senang dengan yang namanya perhiasan emas. Hal itu dibolehkan, tidak ada masalah. Hanya saja emas yang dipakai tidak ditampakkan di hadapan laki-laki asing. Kita pakai wanita, istri kita pakai anting. Begitu lewat di depan laki-laki, kerudungnya disingkap sebentar. Saya punya anting baru. Nah, tidak boleh. Atau wanita muslimah memakai kalung. Ya, kalung ini kan di anggota badan yang harus tutupi. Jangan ditampakkan di depan laki-laki asing. Atau wanita muslimah memakai gelang kaki. Ya, gelang kaki itu termasuk di anggota badan yang harus ditutupi. Tidak boleh ditampakkan. Ya, maka maksud hadis ini kecelakaan bagi para wanita terhadap dua perkara, yaitu emas dan mu'asfar, bukan dari sisi penggunaan atau pemakaiannya, tapi dari sisi penampakannya kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Hadis ini nanti digunakan oleh para suami, tuh neng nggak boleh minta emas terus, nih hadisnya dengerin, celakaan bagi wanita. Celaka, Nabi mendoakan jelek. Apa mas, celaka apa ini pakai emas? Udah ya, mulai sekarang stop, nggak usah ngajak-ngajak ke toko emas. Salah, ini salah penempatan. Boleh wanita pakai emas, boleh wanita beli emas, cuma jangan ditampakkan di depan umum laki-laki, karena umumnya emas yang dipakai wanita itu pada anggota badan yang memang harus ditutupi. Coba kita cek anting, ini anggota badan harus tutupi. Apalagi kalung, anggota badan yang harus tutupi. Kemudian apa lagi? Gelang pun termasuk yang harus tutupi karena masih pergelangan, ya, belum telapak tangan. Kecuali pakai gelangnya di telapak tangan, boleh kelihatan. Cincin, nah kalau cincin termasuk ya di anggota badan yang memang boleh terlihat. Ya, ini. Jadi larangan hadis ini dari sisi penampakannya, bukan larangan membeli emas atau larangan memakai emas. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, kesenangan wanita untuk berhias, terutama emas dan pakaian yang mu'asfar. Bahwa fitrahnya wanita senang untuk berhias, terutama emas. Maka para suami perhatikan istri-istrinya. Ya, belikanlah kalung, belikanlah anting, apalagi cincin. Ya, mereka itu senang kalau dikasih itu. Ya. Ketika melihat istri sedang lelah, ajak jalan-jalan ke toko emas. Itu semangatnya akan muncul lagi 99%. Kalau sudah dibelikan 100% kembali lagi semangatnya, ya. Ini, perhatikan istri kita. Dia senang untuk berhias dengan perhiasan. Baik itu cincin, anting, gelang, atau kalung, ya silakan disesuaikan dengan kemampuan suami masing-masing. Kemudian juga
Wanita itu senang berhias dalam hal berpakaian, di antaranya dia pakai baju muasfar, yaitu yang cantik-cantik ya. Boleh wanita dibelikan baju luar yang bisa menyenangkan hatinya sebagai hadiah, tidak ada masalah. Maka para suami perhatikan baju luar istri kita. Baju luar istri kita, perhatikan. Jangan sampai lusuh, sudah tidak layak dipakai, bolong-bolong, kemudian masih dipakai. Ini harus diperhatikan oleh para suami. Yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, peringatan bagi kaum wanita untuk berlebih-lebihan dalam berhias. Terlebih lagi ketika memakai perhiasan tidak ditunaikan zakatnya. Ya, wanita berlebih-lebihan dalam berhias. Misalnya apa? Memakai perhiasan emas sekali pakai 85 gram. Cincin 5 jarinya masuk semua. Kalau 2 gram sudah 10. Berarti kalau jari tangan kanan, tangan kiri sudah 20 gram. Ya, ini berlebihan, tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya wanita menyembunyikan perhiasan mereka di depan laki-laki asing. Selain hal ini akan menimbulkan fitnah, juga akan mengundang kejahatan. Karena kejahatan itu muncul karena ada kesempatan. Bukan hanya orangnya mengintai kita, tapi ketika ada kesempatan melihat, akhirnya bisa memunculkan ide-ide berbuat jahat. Ya, berhati-hatilah wahai para wanita untuk menampakkan perhiasan kita di depan laki-laki asing. Jangan bersolek di depan laki-laki asing. Ya, tidak boleh. Hal ini termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah para pemimpin untuk melarang wanita menampakkan perhiasannya. Nabi kan mengatakan, celakalah bagi para wanita. Ya. Jadi para suami jangan diam ketika istri kita mulai ingin pamer, pakai kalung emasnya di atas jilbab, kayak mendali gitu ya. Ini tidak boleh. Ya, para pemimpin harus diapa? Harus mengingatkan para istrinya. Jangan sampai menampakkan perhiasannya di depan laki-laki asing. Hadis ke-43. Ini merupakan hadis terakhir ya dari kitab 40 hadis wanita ini. Baik, hadis ke-43 masih berhubungan dengan perhiasan juga. Babu tahrimi tasyabbuhin nisa'i birijal fil libasi wal harakati wal kalami wa nahwi dzalik. Bab haramnya wanita tasyabbuh kepada laki-laki dalam hal berpakaian, dalam hal gerak-gerik dan berkata-kata, berucap ya, kalam dan semisal itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Allah menciptakan wanita dengan tabiatnya tersendiri. Laki-laki juga diciptakan dengan tabiatnya tersendiri. Nah, masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah ini tidak bisa dikotak-katik lagi, tidak bisa dioprek-oprek lah kalau bahasa kita. Dikulik-kulik, ya, tidak bisa. Ini merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita untuk menolak atau merubahnya. Jadi ketentuan Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang bisa tidak dirubah. Ketentuan Allah yang bisa dirubah, misalkan seorang yang tadinya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, ya, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini ketentuan ini bisa berubah seiring dengan waktu kita belajar, seiring dengan waktu kita bisa tahu pengetahuan, ya, bisa dirubah dan bisa diupayakan. Akhlak kita yang buruk, jangan bersandar dengan takdir, oh emang saya sifat karakter saya seperti ini. Enggak, itu bisa dirubah dengan belajar, dengan mengkaji ilmu sehingga kita bisa lebih bersikap bijaksana, tidak emosional selalu di depan istri, bisa dirubah. Tapi ada ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya sudah permanen, tidak bisa diotak-atik.
Contoh, wanita, jenis kelamin wanita dan laki-laki. Allah menentukan si A, B, C, D laki-laki, A, B, C, D wanita. Sudah, ini nggak bisa diotak-atik. Ya, maka operasi kelamin, ya ganti kelamin, asalnya laki-laki jadi wanita atau wanita jadi laki-laki, ini termasuk perkara yang dilarang karena sudah merubah ketentuan Allah yang sifatnya permanen. Ya, yang sifatnya permanen tidak boleh kita rubah. Apalagi misalkan selain contoh ganti kelamin, ya, kita bergaya seperti gayanya wanita. Rambut kita dipotong menyerupai laki-laki. Seorang wanita misalkan rambutnya dipotong menyerupai laki-laki. Kemudian apalagi dibentuk seperti bentuk laki-laki. Ini tidak boleh. Wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya laki-laki menyerupai wanita. Rambutnya dibiarkan terurai panjang ya seperti menyerupai wanita. Sekarang ini mulai banyak ya para laki-laki rambutnya itu sebagaikan wanita. Kita nggak bisa kenal kalau dari belakang ini laki-laki atau wanita. Oh ternyata laki-laki tapi rambutnya panjang. Ya, maka kewajiban orang tua mengingatkan. Kalau anak kita laki-laki, bilang ke anak kita, kamu itu laki-laki mas. Ya laki-laki mah jadi laki-laki, jangan jadi perempuan, rambut panjang, dikuncir, Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang orang tua itu diem melihat perkembangan anak yang semakin dewasa. Ini dibiarkan. Harusnya kalau anak semakin tumbuh dewasa, disitulah letak kita masuk untuk mengingatkan, membimbing mereka di masa-masa perkembangan pertumbuhan mereka ini. Jangan dibiarkan tumbuh begitu saja. Ya ibarat tanaman kalau sedang tumbuh itu kan dirawat. Bagaimana daunnya tidak kemana-mana, ya diikat supaya tidak tumbang dan sebagainya. Begitupun anak. Anak ketika tumbuh, remaja, kita kadang melihat laki-laki rambutnya sudah panjang segini, orang tuanya dibiarkan saja. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalimat laknat itu sangat keras, ancaman yang sangat keras. Akan membuat orang yang dilaknat itu tidak diberkahi dalam kehidupannya. Maka orang tua wajib mengingatkan anak-anak mereka. Yang laki-laki, jadilah laki-laki. Potongan rambutmu harus laki-laki. Ya, yang wanita, jadilah wanita. Jangan bergaya tomboy. Wanita tapi rambutnya pendek, cepak, abri. Ini pada wanita, tidak boleh. Jadikan dia sebagai wanita. Ya. Nah, ini. Imam Syaukani mengatakan fihi dalilun ala annahu yahrumu ala rijali tashabbuh bin nisa wa ala nisa'i tashabbuh birijal fil kalam wal libasi wal masyi wa ghairi dzalik. Nah, di sini menunjukkan haramnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki dalam hal satu ucapan. Dan kadang ya laki-laki bergaya ngomongnya di lembut-lembutin, lemah gemulai, kemayu. Nah ini peringatan bagi para pelawak nih. Kadang-kadang para pelawak supaya ingin membuat penonton tertawa, dia bergaya seperti wanita dalam hal ucapan, tidak boleh. Atau wal libas dalam hal pakaian. Ya. Demi mendapatkan honor, rela berperan sebagai wanita. Ya, pakai baju wanita. Ini tidak boleh. Wal masyi, cara jalan. Cara jalan laki-laki itu khas. Jangan kelentak, kelentuk, lemah, gemulai, atau kelentak, kelentuk. Ya, kemayu, nggak boleh. Laki-laki harus tegak, tegap. Nah, itu laki-laki. Wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang lain, maka tidak boleh kita menyerupai kaum wanita dalam hal ucapan, pakaian, gerak-gerik, ya apalagi jalan dan seterusnya. Karena ini termasuk perkara yang dilaknat. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, ya, yang pertama, larangan laki-laki menyerupai wanita dalam hal-hal yang memang menjadi kekhususan wanita, ya, menjadi kekhususan wanita. Kalau dalam pakaian itu biasa dipakai laki-laki dan wanita, maka tidak ada masalah. Contohnya apa? Pakaian yang bisa dipakai laki-laki bisa dipakai wanita. Sandal jepit bisa dipakai? Bisa. Sandal jepit
Ada sandal-sandal yang sifatnya umum. Laki-laki bisa pakai, wanita bisa pakai, boleh. Tapi kalau sandal jepit, bentuk modelnya sudah kewanita-wanitaan, jangan dipakai. Bagaimana sandal jepit kewanita-wanitaan? Kadang-kadang ada jepit, tapi di jepitnya itu sudah ada pita bunga yang menunjukkan kewanitaan, ya. Kemudian apalagi warnanya itu sudah pink, ya itu jangan dipakai laki-laki. Ada sandal jepit yang biasa, boleh dipakai laki-laki, boleh dipakai wanita. Apalagi pakaian yang bisa dipakai laki-laki dan wanita? Sarung. Sarung itu bukan monopoli laki-laki saja. Istri kita di rumah mau pakai sarung kita boleh nggak? Mau buat sholat? Hah? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia misalkan lahiran mau pakai sarung kita boleh. Ini berarti pakaian yang bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita. Ada jenis pakaian yang memang khusus wanita, maka laki-laki tidak boleh pakai pakaian itu. Daster, gamis, ya, gamis wanita yang sekarang banyak tidak boleh dipakai kaum laki-laki karena itu pakaian khusus untuk wanita. Legging, gimana legging? Laki-laki pakai legging? Allahu Akbar, nggak boleh, itu pakaian khusus wanita. Baik, ada pakaian yang khusus laki-laki, maka perempuan wanita tidak boleh memakai pakaian yang itu khusus pakaian laki-laki. Apa pakaian khusus laki-laki? Ya, misalkan kita pakai baju koko khusus laki-laki, laki-laki. Ya, pakai apa lagi? Celana panjang. Ya, khusus laki-laki. Ada celana panjang wanita bentuknya beda, tapi ada celana panjang laki-laki yang tidak boleh dipakai oleh kaum wanita, ya. Jadi ada pakaian yang memang khusus laki-laki, pakaian khusus wanita, dan ada pakaian yang bisa dipakai wanita dan laki-laki. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan wanita menyerupai laki-laki dalam perkara yang memang menjadi kekhususan laki-laki, ya. Baik dalam hal penciptaan, ya, atau kebiasaan yang memang itu dipakai laki-laki, maka tidak boleh dipakai oleh wanita. Baik, jaket suami boleh dipakai istri tidak? Jaket termasuk bisa dipakai dua-duanya atau itu kekhususan laki-laki? Bisa dipakai dua-duanya, ya, tidak ada masalah. Ini. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya melaknat orang yang melakukan perbuatan tasyabuh, meniru-niru gaya laki-laki atau wanita. Ya, boleh kita melaknat. Allah melaknat, tapi secara umum, bukan laknat perorangan, bukan laknat personal, ya. Kemudian pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, ada sebagian orang yang berusaha keluar dari fitrah yang telah Allah ciptakan. Kalau kita sudah difitrahkan laki-laki, jangan berusaha untuk lari dari fitrah ini. Akhirnya operasi plastik, operasi kelamin, ini tidak boleh, tercela, ya. Karena fitrah yang telah Allah ciptakan, Allah Maha tahu tentang fitrah tersebut. Fi ahsani taqwim. Ya, Allah sudah menentukan bagian-bagiannya. Bahwa kita itu diciptakan laki-laki dengan hikmahnya ini, ya. Kita akan menjadi kepala keluarga, kemudian wanita diciptakan oleh Allah sebagai wanita karena dia nanti jadi istri, ya, sesuai dengan perannya, mendidik anak dan seterusnya yang butuh kelembutan, maka semua sudah berjalan dengan fitrahnya. Orang yang lari dari fitrah yang telah Allah ciptakan berarti dia telah melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa paling tahu. Jadi kalau dia diciptakan laki-laki, pengen jadi perempuan, berarti dia kan lebih tahu. Saya lebih tahu bahwa saya jadi perempuan lebih baik, ya. Ini melangkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, melangkahi takdir yang telah Allah tentukan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin demikian Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita tuntas juga menyelesaikan buku 40 hadis wanita yang kurang lebih sudah kita selesaikan 1 tahun lebih, ya, tentang hadis ini, ya, 43 hadis. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan pada kita taufik untuk bisa mengamalkan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk Nabi yang tertuang dalam hadis-hadisnya di dalam buku ini, sehingga betul-betul ilmu kita bermanfaat. Kita termasuk orang-orang yang yastami'ul qaul
mendengarkan ucapan dengan baik dan mengamalkannya. Allah taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz di hadis ke-41 sampai dengan hadis ke-42. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, sebelum kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab, kita akan jeda dulu. Sekali lagi kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya nanti di nomor 0813 1829 4352, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini insyaallah. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0813 1445 5557. Baik, Anda bisa bertanya di nomor di bawah ini. Kita akan berikan kesempatan dulu pertanyaan melalui pesan singkat. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah, dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah warna pakaian tertentu yang dilarang bagi seorang muslimah Ustaz? Dan bagaimana tentang hukum pakaian wanita muslimah yang memiliki banyak motif atau bordir di dalam pakaiannya? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, ukhti muslimah, pertama, adakah warna tertentu yang dilarang oleh agama bagi wanita muslimah untuk dipakai? Agama hanya menentukan beberapa patokan umum berhubungan dengan warna pakaian wanita. Yang pertama, larangannya adalah warna pakaian yang mencolok, yang bisa menarik perhatian orang. Yang warna-warna yang mencolok. Misalkan warna yang mencolok itu apa? Ya pokoknya orang kalau ngelihat tertarik langsung memperhatikan, memusatkan perhatian pada orang yang memakai. Maka warna-warna yang mencolok, yang ngejreng, kalau bahasa kita itu ngejreng, nah ini hendaknya dihindari karena akan membuat perhatian orang akan mudah tertuju pada kita. Demikian juga patokan kedua, bukan busana-busana yang kalau dipakai warnanya itu bisa menerawang, menampakkan kulit orang yang memakai. Nah ini bahaya ya. Misalnya pakai baju busana jas hujan yang 10 ribuan tuh, yang tipis. Tahu ya, jas hujan plastik 10 ribu itu kan. Ini kalau dipakai wanitanya hanya pakai daleman, nampak tidak nampak sekali. Ini nggak boleh seperti ini. Dia betul berwarna, ada yang biru, ada yang pink, tapi kan tipis ya. Tidak boleh seperti itu, yang menerawang. Ya, jadi syariat tidak ada ketentuan misalkan disebutin dirinci-rinci. Tidak, tapi patokannya umum. Satu, yang mencolok. Kedua, yang bisa menampakkan aurat dengan menerawang tipisnya. Ini yang dilarang dari busana wanita muslimah. Apakah harus hitam? Tidak harus hitam. Karena Aisyah radhiyallahu anha satu hari pernah memakai baju yang kehijau-hijauan, ya. Boleh. Ini sudah saya terangkan dalam buku saya yang berjudul Wanita dan Mode. Ya mungkin setelah ini kita bisa bahas buku karya saya sendiri yaitu Wanita dan Mode, ya bisa kita kupas. Allah alam. Baik, pertanyaan kedua terkait dengan motif-motif atau bordir tertentu. Baik, bagaimana dengan baju wanita yang bermotif ya berbordir? Sekarang ini kan bahan gamis wanita itu kadang-kadang sudah emboss ya, muncul ya, ada corak-coraknya, coraknya mau polkadot, tahu polkadot ya? Polkadot yang bulat-bulat begitu ya. Sampai kerudungnya dikasih polkadot karena senang dengan motif semacam ini, atau berbordir, hal ini dibolehkan, tidak ada masalah. Nah, selama patokannya tidak membuat perhatian orang, tidak membuat sampai mencolok, tidak menarik perhatian orang, maka hal ini tidak ada masalah. Karena hukumnya berhias bagi wanita adalah dibolehkan selama perhiasan tersebut tidak mengundang perhatian orang. Nah. Baik, saya jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat bagi penanya. Kami berikan kesempatan penelpon yang sudah masuk di pagi hari ini, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung? Kami persilakan. Halo, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Afwan Ustaz, Anda mau izin bertanya nih mengenai kalau seorang istri itu dia udah tahu bahwa nggak pakai kerudung keluar, harus pakai, terus juga sarung kaki, kaos kaki harus tetap tertutup itu. Tapi kadang-kadang dia sudah tahu dan kita ingetin, kalau dia tetap masih jalankan, dia terbuka gitu, apakah seorang suami berdosa, Ustaz? Cukup. Sekian, Baik. Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaan. Silakan, Ustaz. Baik, suami dan istri hendaknya bekerja sama dalam ketaatan. Suami dan istri hendaknya saling mendukung untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Suami memerintahkan istri agar memakai jilbab, menutup aurat, keluar itu menutupi ya bagian kaki. Sudah ada perintah. Akan tetapi terkadang istri meninggalkan perintah ini, ya, yang perintah ini pada asalnya bukan perintah suami, tapi perintah Allah yang memerintahkan para wanita muslimah untuk memakai jilbab, menutupi aurat mereka. Tapi si istri membangkang, perintah dari suami tidak didengarkan, firman Allah juga diabaikan. Apakah suami berdosa ketika dia telah menyampaikannya? Maka jawabannya suami tidak berdosa, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika ilal balag. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Rasul kecuali menyampaikan. Masalah hidayah diterima atau tidak apa yang kita sampaikan itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi janganlah bosan-bosan janganlah bosan-bosan suami untuk mengingatkan istri. Ya, kita sudah menyampaikan, terulang lagi dia tidak pakai jilbab keluar. Terus nasihati, terus berikan masukan. Ya, karena Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat kebaikan kepada wanita. Sering-seringlah untuk menasihati mereka. Ya, jadi kita tidak ikut dosa ketika istri tidak mendengar perintah kita. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Perkara dia dapat hidayah, perkara dia mau menerima apa yang kita sampaikan, itu urusannya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Tapi ketika menyampaikan janganlah bosan. Terus sampaikan ya kepada istri. Semoga Allah memberkahi kita semua. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bapak yang bertanya tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya, terkhusus bagi Bapak yang bertanya tadi. Baik, jazakallahu khairan. Kita beri kesempatan berikutnya. Telepon yang masuk sudah ada? Belum. Baik, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, dulu saya tomboy saat sebelum menikah dan saya bertobat dan perbaiki diri saya. Banyaknya ibu-ibu yang mengatakan bahwa saya tidak terurus karena tidak berhias dan jarang berhias. Alhamdulillah, dan dalam pakaian saya syar'i. Apakah watak tidak suka berhias dan perhiasan itu menyerupai pria? Pertanyaannya panjang sekali, Ustaz. Intinya adalah mohon nasihat dari Ustaz tentang perkara wanita yang tidak berhias tapi dalam keadaan masih menutup syar'i, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Saudariku yang berkat Allah SWT, pertama bersyukurlah atas hidayah yang sudah kita terima. Hidayah itu sangat mahal. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah sudah menyapa kita, bersyukurlah pada Allah. Rawatlah hidayah itu, sirami terus dengan ilmu dan ketaatan sehingga hidayah yang sudah kita peroleh tidak lepas kembali. Anda dulu sebelum menikah menjadi wanita yang tomboy. Ya, tomboy dalam artian penampilan seperti laki-laki, ya, fisik ya ditampakkan seperti laki-laki, bahkan naik gunung gitu ya misalnya dengan celana yang ketat, baju yang ketat, ya, kemudian bergaulnya dengan laki-laki, ikut geng motor, ikut lomba balap motor. Ini masa lalu kita, semua kita punya masa lalu. Kemudian kita dapat hidayah, bersyukur, sudah. Bersyukurlah pada Allah dan jagalah hidayah ini. Sekarang saya sudah memakai baju syar'i, cuma saya kurang suka untuk berhias. Ketahuilah ketika Anda sudah menikah, Anda punya suami. Kita punya orang lain. Kalau dulu di masa gadis, kita berjalan sendiri, sah-sah saja. Tidak berhias,
tidak memperhatikan kebersihan badan misalnya. Tapi ketika sudah berumah tangga, ada suami, ada istri, jadilah lebih bersih lagi. Perhatikan suami kita. Barangkali dia senang kalau kita di rumah memakai bedak, memakai lipstick, memakai eyeshadow, memakai blush on, ya, dan seterusnya, eyeliner, lip gloss, ya, hafal Ustadz jadi katanya. Ya, ini perhatikan suami kita, karena kita sekarang hidup berumah tangga. Namanya juga berumah tangga, satu rumah dan ada tangganya. Artinya saling tolong menolong. Kita menolong suami kita dengan cara kita berhias. Anda kurang berhias, kurang suka berhias di luar, bukan berarti tidak berhias di dalam rumah. Berhiaslah di dalam rumah untuk suami kita. Ya, tampakkan diri kita sebagai benar-benar wanita yang tidak tomboy lagi, dengan rambut yang terurai panjang, ya, dengan menampakkan kecantikan depan suami. Ya, ini senangi hati suami kita, ya, hati suami kita. Adapun di luar, maka perhiasan yang kita pakai, dandan yang kita pakai sewajarnya saja, tidak berlebihan. Sewajarnya saja, bersih, ya, karena Islam itu senang dengan kebersihan. Baju misalkan, pakai baju gamis itu jangan seminggu sekali baru ganti. Kaos kakinya 5 hari sekali baru ganti. Ini menimbulkan bau tidak enak sesama teman-teman yang mencium, ya. Bersih, wanita muslimah itu harus bersih. Kalau kita punya masalah badan, maka berdandanlah, bersihkan masalah bau badan kita dengan yang dibolehkan, seperti dengan tawas, ya, atau bedak penghilang bau badan, MBK, boleh. Asalkan kita bersih, karena kalau natural bersih saja itu orang sudah senang. Ya, jangan sampai kita kucel, apalagi temennya kucel itu apa? Ya, nah, demek lah atau istilahnya apa? Ya, ini jangan seperti itu. Nah, jadi mulailah perbaiki diri kita. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari hamba Allah tadi di Cikarang. Sudah teleponnya masuk? Belum? Kita terputus. Baik. Ada teleponnya masuk? Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana Ibu? Ibu Rini di Pekanbaru. Baik, Ibu Rini di Pekanbaru. Silahkan Ibu, pertanyaannya bisa disampaikan. Ya, Ibu Rini mohon dibantu untuk bisa mematikan audionya dari televisi, cukup dari telepon saja. Oh ya. Ya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Di sini saya mau tanya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, hukumnya jika kita, saya pribadi ini, Ustaz, di saat saya sedang menuntut pendidikan, menjalani pendidikan, tetapi menuntut untuk memakai pakaian olahraga. Apakah boleh saya memakai pakaian celana yang dalamnya celana, tetapi di luarannya rok? Baik, cukup Bu Rini pertanyaannya? Cukup, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khairan Bu Rini. Silakan Ustaz. Baik, memang tidak bisa kita pungkiri sebagian wanita muslimah yang masih dalam pendidikan atau dia berprofesi sebagai pegawai negeri, ya, terkadang ada aturan-aturan busana yang harus dipakai. Di antaranya bentuk aturan busana memakai baju olahraga. Wanita muslimah tidak dilarang olahraga, tapi dengan patokan yang sudah ditentukan oleh agama. Patokan olahraganya wanita muslimah, satu, di dalam rumah. Ya, ngapain nyuci piring, nyuci baju, harus di dalam rumah. Karena berolahraga itu tidak boleh ditampakkan di luar rumah sehingga menampakkan tubuh kita, ya, dengan baju yang ketat seperti yang kita lihat pada umumnya wanita muslimah setiap Ahad pagi. Senam jantung sehat lah, senam apa lagi? Ya, paru-paru sehat, ya. Ada jantung sehat, ada paru-paru sehat. Dengan cara berlenggak-lenggok dengan pakaian ketat, tentu ini yang tidak dibolehkan. Sekarang bagaimana kalau saya pakai celana olahraga tapi di luarnya rok yang lebar?
Ini tidak ada masalah, seperti kita pakai legging yang ketat, kemudian di luarnya pakai gamis, ya boleh. Yang perlu diingat ketika atasannya, taruhlah bawahnya rok, di dalamnya celana olahraga. Atasannya apa? Kalau kaos juga yang ketat, walaupun panjang, kaos panjang gitu ya, menutupi lengan, jilbabnya hanya seleher, ini dilarang dalam kacamata syariat. Jadi pintar-pintarlah kita ketika ada aturan memakai seragam tertentu, bagaimana seragam itu kita modif bisa sesuai aturan syariat. Ini sebagai bentuk nasihat kepada saudara kami yang masih profesinya guru misalkan. Guru kan itu ada pakaiannya yang harus dipakai seperti blus gitu ya. Nah ini dimana bisa tetap mengikuti aturan syariat. Nah, ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan melalui SMS Ustaz dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri menggunakan pakaian suami di dalam rumah Ustaz? Seperti misalkan menggunakan kaos berbahan jersey dari suaminya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz di dalam rumah Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Baik, bagaimana hukumnya kalau seorang istri memakai pakaian suaminya di dalam rumah? Ya, contohnya tadi disebutkan jersey olahraga gitu ya. Hal ini tidak ada masalah selama pakaian itu tidak menampakkan kekhususan laki-laki. Sekarang pertanyaan kami, kalau suami punya jersey kaos sepeda, ya panjang kan, lengannya panjang, dipakai istrinya di rumah, ya tulisannya apa gitu, go sepeda apa go apa gitu ya, boleh tidak? Boleh saja ya, karena ini tidak menampakkan kekhususan laki-laki. Jadi yang dilarang itu kalau pakaian tersebut kekhususan laki-laki, maka tidak boleh dipakai oleh wanita muslimah. Contoh pakaian kekhususan laki-laki apa? Misalnya laki-laki memakai hem. Tahu hem ya? Kemeja yang berkerah, bukan kemeja Shanghai Koko, bukan. Nah ini dipakai wanita. Nah ini jangan, karena itu kekhususan laki-laki. Wallahu alam. Kalau kaosnya misalkan si istri kehabisan kaos, pakai kaos suami, boleh saja. Baik, kalau pakai celana dalam suami gimana? Tidak ya, karena celana dalam laki-laki dan wanita itu ada kekhususan, maka jangan saling memakai. Ya ini. Naam, Allah alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi. Karena ini adalah sesi terakhir kita, maka kita cukupkan. Mungkin ada ikhtitam dulu Ustaz, cukup? Baik, cukup ya. Baik para pemirsa Asian TV dimanapun Anda berada, tadi sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa ini adalah episode kita terakhir membahas tentang 40 hadis seputar wanita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dari bab awal sampai dengan hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Ustadz tidak terkhusus bagi kaum muslimah saja, bagi para lelaki juga banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian Ustadz di setiap Sabtu pagi. Kita akan nantikan kelanjutannya, pembahasan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kami atas nama kru yang bertugas selalu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita tutup kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.